taubat bisa dilakukan di malam hari nggak? Boleh. Sholat sunat taubat bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, apakah itu makruh? Makruh itu adalah sesuatu yang boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka kalau kita mengerjakan. Contoh, menahan kentut dalam sholat, itu makruh. Boleh, sholatnya sah kalau ditahan, tapi Allah nggak suka. Menguap dalam sholat, boleh, sholatnya sah kalau menguap, cuman Allah tidak suka. Makruh tuh kayak gitu. Ya, misalnya teman-teman lagi duduk berduaan sama suami, main handphone, boleh, tapi suami tak suka, tapi boleh gitu. Halo Mbak Siti, Cianjur. Oke, bolehkah mengaji sedikit-sedikit? Boleh, ya boleh. Halo Bunda Nahya. Oke, takbir dengan nasib. Beda bahasa aja teman-teman. Ustazah, misal sholat zuhur, gimana? Zah, kalau batal wudhu saat tawaf, gimana wudhunya? Apa boleh menyemprot kaos kakinya aja? Kemarin aku ada live tentang tata cara wudhu pakai spray. Lalu ada yang inbox protes katanya nggak ada tuh. Kok nggak ada? Ada afdolul wudhu biqalilil ma. Afdolnya wudhu dengan air yang sedikit. Boleh pakai spray atau boleh pergi ngambil wudhu. Ya, lihat di channel aku teman-teman, ada video panjang tentang manasik umroh. Video yang aku upload kemarin malam. Lihat di channel, di situ ada tentang manasik umroh, detail banget. Teman-teman subscribe channel aku. Karena di situ ada video tentang itu semua ya. Bahkan ada jemaah mempraktekkan cara wudhu waktu batal tawaf. Mau tidur wudhu aja nggak mandi, terus kalau kencing lagi wajib mandi lagi nggak? Wudhu aja nggak mandi, terus kalau kencing, kalau mandi junub wajib dong teman-teman. Zah, kita zikir harian terus lalu bawa tasbih digital saat kerja, boleh dong. Apakah orang yang sedang haid boleh potong rambut, boleh potong kuku? Halo Mbak Oma, tidak ada larangan wanita haid potong rambut, potong kuku ketika haid. Itu cuman kata orang dulu-dulu ya. Tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo Mbak Khadijah, Mbak Dona. Oke, saya sering menguap, makruh. Makruh aja. Boleh, tapi Allah tidak suka. Ustazah, teman-teman sehat ya semuanya ya. Kalau habis wudhu, terus kan airnya sisa di wajah. Terus dilap, gimana? Nggak apa-apa teman-teman ya. Teman-teman ini banyak dipusingkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu bagian dari adab saja. Contoh, boleh nggak wudhu pakai handuk doang? Boleh, karena nggak ada rukun wudhu adalah tutup aurat, kan nggak ada. Sebenarnya nggak pakai apa-apa wudhunya sah, cuman adab aja. Boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Sah, selagi nutup aurat. Boleh nggak sholat pakai daster bolong? Sah, selagi nutup aurat. Mukenanya misalnya ya. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, adakah adabnya kalau mau sholat subuh kita masih pakai pakaian yang saat kita tidur? Selagi nggak kena najis nggak apa-apa. Selagi nggak kena najis. Maaf, selagi kita nggak pipis, boleh aja. Yang kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Kalau dipuji orang ucapkan apa? Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ya. Mengapa orang Islam sering menghina Kristen? Orang Islam tak betul itu. Bahwa dalam agama Islam saling menghargai antar agama hukumnya wajib. Tidak boleh menyakiti, saling menghargai. Ya, mungkin 1-2 orang seperti itu kita anggap semuanya. Tidak, agama Islam ini sangat toleransi. Bahkan pada masa Khalifah Al-Mu'tasim ada orang Yahudi yang dijahati oleh orang Islam, maka orang Islam itu diperangi oleh tentara pada masa itu. Ustazah, boleh nggak sholat digabung tapi di rumah karena kondisi sakit? Sakit keringanannya bukan di jamaah. Sakit keringanannya adalah tak shollu qa'iman, tidak bisa sholat tegak, duduk.
fa illam tastati fa qa'idan. Nggak bisa shollu qa'iman, nggak bisa sholat tegak. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa maka baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa maka baring telentang. Mana sanadnya Ustazah? Wah, kalau setiap hadis yang kita baca pakai sanad jadi bingung nanti netizennya. Yang nanyain sanad, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Kalau setiap membacakan sebuah hadis, kemudian kita membaca sanad pada orang-orang yang khatibun nas biqadri ukulihim, itu agak sulit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Masa setiap aku mau baca hadis aku sebutkan sanadnya? Bingung nanti teman-teman semuanya. Ustazah, apakah boleh tempat sholat di dalam rumah tapi bersebelahan dengan orang di toilet? Ustazah, apakah boleh? Teman-teman, suara aku jelas? Suara aku jelas, guys? Apakah tempat sholat di dalam rumah tapi bersebelahan dengan toilet? Nggak ada masalah. Yang penting tidak kena najis tempat sholatnya. Teman-teman tahu sanad nggak, guys? Teman-teman tahu sanad nggak? Dia minta mana sanadnya Ustazah? Sanad itu yang gini, gen. An Abi Hurairata wa an Abi Hurairata wa an Aisyah qala wa an Asy-Syafi'i qala, baru hadisnya. Jadi hadis itu pakai sanad, guys. Setiap ada hadis dia ada sanadnya. Nah, isi dari hadis itu namanya matan. Hadis-hadis yang aku baca, yang ustadz baca itu namanya matan. Nah, hadis ini kan ada sumbernya. Dari mana sanadnya? Rasulullah didengar oleh Aisyah. Aisyah mungkin menyampaikan kepada Fatimah. Fatimah menyampaikan kepada Abu Hurairah. Nah, itu kalau disebutkan semuanya rooming, teman-teman. Makanya langsung ke matanya. Nggak jadi kita belajar, pening kepala. Khatibun nas biqadri ukulihim, ya. Kalau habis kencing, ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau habis kencing, suka ada perasaan mau kencing lagi tapi nggak keluar. Kalau perasaan doang tidak, ya. Kalau perasaan doang tidak. Sama dengan aku ngajar tarjim. Itu sebenarnya ngajar tarjim harus pakai nahu dan sorof. Nah, pada beberapa orang akan menganggap bahwa tak ada nahu sorof pening. Aku menganggap bahwa kalau aku ngajar tarjim pakai nahu sorof nggak jadi belajar, buyar hambiar, nggak hafal-hafal nanti. Info sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Apakah ada bacaan surat pendek yang diutamakan dalam tahajud? Tidak ada, teman-teman, apapun boleh. Boleh ngaji dengan HP saat kita berada dalam keadaan haid. Oke? Safar boleh diganti sholat Jumat. Pertanyaan yang ke-100, info sholat tahajud. Apa info sholat tahajud itu? Pertanyaannya apa, teman-teman? Maksudnya apa? Bertanyanya gimana itu? Info sholat tahajud itu maksudnya gimana? Info apa? Batas waktunya kah? Caranya kah? Coba apa maksudnya? Info sholat tahajud. Sholat tahajud itu aku jawab sebisanya, ya. Adalah dari habis isya sampai azan subuh, ya. Habis isya sampai azan subuh. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Tapi Allah lebih menyukai yang afdol. Cara doa sholat hajat. Apa? Nanya apa nih, teman-teman? Cara doa sholat hajat. Niatnya atau doanya? Niat atau doanya? Mandi besar apa boleh pakai air hangat Ustazah? Enggak masalah, teman-teman. Ustazah mau nanya, kita sudah ambil wudhu, pas kita sholat terasa keluar air dalam celana. Keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan wudhu, Mbak. Tapi kalau cuma rasa-rasa tidak fakta itu nggak batal. Sama dengan kentut. Kalau cuma rasa-rasa kentut, maka itu tidak batal. Tapi sampai kita dengar bunyinya atau kita cium baunya atau kita yakin itu kentut, dia baru batal.
ya. Oke, Mbak Angca, Assalamualaikum. Ustazah, apa ada hari tertentu potong kuku? Disunahkan dalam keadaan Jumat. Dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Disunahkan. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat ya? Ustazah, cara sholat duduk gimana? Tidak ada regulasinya. Boleh duduk di kursi, boleh selonjor tergantung kondisi kaki, boleh di kursi roda, boleh lipat kaki, nggak ada masalah. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Cara duduknya itu adalah hal lain ya teman-teman ya. Adalah cara sesuai dengan kondisi sakitnya kaki. Sebelum sholat malam apa harus sholat taubat dulu? Tidak, sholat taubat itu kapanpun boleh dilakukan Pak. Kapanpun boleh dilakukan, tidak harus sebelum sholat tahajud. Ya. Pas Jumat depan Ka'bah, kaum laki-laki sholat Jumat. Apakah wanita sholat zuhur atau ikut sholat Jumat? Kalau di Mekah boleh ikut sholat Jumat teman-teman. Ya. Mau tidur harus wudhu tapi tertidur buang angin. Apa harus wudhu lagi? Selagi masih dalam keadaan sadar usahakan wudhu. Jadi jangankan buang angin. Teman-teman tertidur lelap aja itu udah membatalkan wudhu. Tapi keutamaan wudhu saat mau tidur bukan karena batalnya. Tapi karena dia memang utama. Nanti kalau kita terbangun dalam keadaan berwudhu maka kita mati syahid. Mandi besar apa harus dengan air mengalir? Enggak. Menurut Imam Nawawi boleh di air yang tergenang. Sehat ya teman-teman ya. Oke, sehat ya guys. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Mau tahu sholat sunat awabin Ustazah? Sholat awabin itu adalah dari habis Isya sampai azan dari habis maghrib sampai sholat Isya. Habis maghrib sampai isya. Nama lain sholat awabin adalah sholat sunat ghaflah. Itu waktunya adalah dari apa manfaatnya? Mengampunkan dosa kita dari pagi sampai sore hari. Antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Untuk teman-teman yang pengen ngejual tanah, aku pengen teman-teman lakukan yang namanya sholat sunat hajat. Lakukan sholat 5 waktu, jangan tinggal zakatnya, puasanya diganti, lakukan sholat sunat hajat. Ya Allah, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ustazah, sahkah jika menjamak sholat di antara kedua sholat harus tidurkan anak yang terbangun dulu? Teman-teman boleh jamak sholat kalau teman-teman dalam perjalanan. Kalau karena membangunkan anak nggak bisa jamak ya. Oke teman-teman ya. Sehat ya semuanya ya. Suami istri bersentuhan batal wudu atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal kalau muncul syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi bilang batal, tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Silahkan teman-teman lakukan itu. Apapun yang teman-teman mau lakukan, boleh yang mau dipilih. Bacaan sujud sejadah surat apa aja itu akan ada di buku tutorial ibadah. Ya, ada beberapa bacaan tilawah yang teman-teman belum beli bukunya. Dalam buku itu ada tutorial mandi junub, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar, jamak qasar dalam sholat, memandikan mengkafani jenazah, sujud tilawah, surat apa aja lengkap dalam satu buku. Nanti teman-teman buka bukunya, ambil kamera handphone, dekatkan ke bukunya, muncul videonya. Yang belum punya buku itu wajib beli di keranjang kuningnya aku nanti. Ya insyaallah ya. Ustazah, bisakah setelah wajib doanya baca buku tuntunan sholat? Boleh. Boleh baca zikir dan doa di buku tadi. Halo Mbak Raisya, boleh juga baca Majmu' Syarif, buku doa-doa yang ada di etalase yang nomor 1 kemarin. Oke, flu, batuk, berdahak, berdehem, Mbak Syafrizal itu tidak membatalkan sholat. Pak Syafrizal, halo Mbak Krisna, Mbak Raisya.